Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya, apalagi di bulan Ramadan ini. Sangat banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, hanya saja terkadang mungkin kita tidak pandai untuk mensyukurinya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita masuki pekan terakhir daripada bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan sampaikan sedikit khotbah dengan judul perpisahan dengan bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, bahwasanya sebentar lagi bulan Ramadan akan melewati kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menyediakan untuk kita semuanya bahwasanya bulan Ramadan diperuntukkan untuk kita menjadi bulan yang penuh ampunan dari segala dosa-dosa kita. Allah memang atas kemurahan hatinya sehingga menyediakan satu waktu khusus di mana waktu tersebut Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya sebanyak-banyaknya. Sudah barang tentu bagi siapa yang mau untuk diampuni dosanya. Jamaah rahimakumullah, ada sebab agar kita bisa diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Seperti yang sudah sering disampaikan oleh para ustadz, oleh para penceramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Jamaah rahimakumullah, kelihatannya sederhana, akan tetapi kita harus memahami kaidah menjadi sebab kenapa kita bisa diampuni dosanya. Hanya dengan satu kalimat dari Rasulullah, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Artinya puasa kita yang pertama haruslah berdasarkan keimanan yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga berpuasa kita, di sini Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan", artinya harus penuh, ya, baik itu 29 maupun 30 hari, karena agama Islam, syariat agama Allah hanya mengenal 1 bulan 29 atau 30 hari. Harus penuh terlebih dahulu
agar kita bisa diampuni dosa-dosa kita, di samping kita harus meniatkan ibadah kita dengan kelandasan keimanan kepada Allah, bahwasanya yang menjadi syarat agar puasa kita menjadi sebab ampunan dosa kita, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, adalah ketika kita berpuasanya dengan landasan keimanan dan ikhtisaban. Dan itu harus dilakukan penuh selama 1 bulan. Ketika itu sudah kita capai target, kita sudah laksanakan sesuai dengan perintahnya, kita menjalankan dengan benar-benar dengan landasan keimanan yang kita miliki, bukan karena hanya ikut-ikutan, ya, bukan karena mau pamer kepada orang lain misalnya, atau karena takut, ya, kalau orang anak-anak tidak berpuasa takut tidak mendapatkan THR misalnya dari orang tuanya. Kalau landasannya bukan itu, akan tapi lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi persyaratan utama agar dosa-dosa diampuni. Yang kedua persyaratannya adalah agar supaya menjalankannya full. Ya, kecuali memang punya rintangan-rintangan syar'i yang dibenarkan secara syariat. Ketika kita tidak punya rintangan syariat, kok kita berpuasanya tidak full, ini masih belum memperoleh kriteria dosanya diampuni. Akan tetapi memang sangatlah sulit untuk mencapai sebuah kesempurnaan di dalam beribadah. Dan Allah Maha tahu terkait kemampuan kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Makanya dibutuhkan Allah memberikan amalan-amalan yang lain yang bisa kiranya menambal amalan utama. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan dasar keimanan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya. Ini urutannya seperti itu. Ketika puasanya belum sempurna, belum bisa menghapus dosa-dosa, Allah masih mempunyai cara lain untuk mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dengan memerintahkan kita untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan salat tarawih. Itu seperti itu. Itu juga persyaratannya ya harus dari awal sampai akhir. Harus istiqomah menjalankannya. Jangan dipilih di awal. Kadang-kadang di awal dan di akhirnya, tengah-tengahnya bolong. Tidak boleh seperti itu. Ini berarti tidak ikhtisaban. Kalau orang yang ikhtisaban mengharap ridho Allah, pasti dia akan bersungguh-sungguh, baik puasanya, baik tarawihnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Apakah ada orang yang bisa sempurna puasanya dan tarawihnya? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Akan tapi tidak usah khawatir, kata Allah. Allah masih mempunyai bonus. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ikhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang tadinya tarawihnya males ketika hari pertama sampai hari ke-20, ketika memasuki 10 hari terakhir, kita masuki pertengahan 10 hari terakhir. Ini hari ke-25. Ya. Kita memasuki 10 hari terakhir. Di sini yang harus kita cari, man qama lailatul qadr. Ya, untuk antisipasi andaikan puasa kita masih banyak dosa-dosa sehingga dosanya belum diampuni semuanya, atau tarawih kita masih kurang sempurna, maka Allah masih mempunyai satu lagi amalan yang semestinya kalau bisa kita dapatkan akan bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, yaitu beribadah di malam Lailatul Qadar. Ya, dan Lailatul Qadar kita tahu waktunya adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kita masih berada di waktu tersebut.
Yang tadinya masih belum sempurna puasanya, tarawehnya kadang taraweh kadang tidak, ya, monggo gunakan sisa waktu yang ada agar kita menjadi orang-orang yang diampuni dosanya. Benar-benar diampuni dosanya sesuai dengan sabda Rasulullah. Akan tetapi harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu. Ya, puasanya insya Allah selesai. Akan tapi pahalanya wallahu a'lam belum tentu sempurna. Taraweh monggo semuanya menilai diri sendiri seperti apa. Dan sebagai waktu yang tersisa 10 hari terakhir ini kita berusaha untuk mencari keberkahan malam Lailatul Qadar. Jemaah rahimakumullah, yang perlu juga kita fahami bahwasanya sabda Rasulullah yang menyatakan ghufirallahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu harus kita fahami bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak termasuk. Amalan-amal yang disebutkan tadi tidak menghapuskan kalau kita mempunyai dosa-dosa besar. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, di antara waktu-waktu tersebut, selama kita menghindari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tidak akan hilang begitu saja dengan amal-amal solih kita. Ya, makanya ini harus kita fahami agar supaya kaum muslimin jangan kadang-kadang menyatakan mau berpuasa agar dosanya diampuni sementara dia melakukan dosa besar. Misalnya ada seorang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat wajib, na'udzubillah, meninggalkan sholat wajib dosa besar. Kalau dia berpuasa tapi meninggalkan sholat wajib, puasanya sia-sia, tidak berfaedah. Ini harus kita fahami, ya, kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Bagi orang-orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat wajib, sia-sia. Ya, karena meninggalkan sholat wajib itu termasuk dosa besar. Tidak diampuni hanya dengan menjalankan berpuasa. Jamaah rahimakumullah, inilah sebagai sebuah motivasi sebenarnya kepada kita semuanya di akhir bulan Ramadan ini agar benar-benar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya bulan Ramadan ini menjadi bulan pengampunan dosa, penghapusan dosa baik kita, itu kita bisa meraihnya. Allah tabaraka wa ta'ala sangat sayang kepada kita, lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Kalau tidak sayang akan dibiarkan saja kita semuanya beramal, silakan beramal ya monggo, tidak ya masa bodoh. Akan tapi saking sayangnya Allah kepada kita sehingga menunjukkan jalan-jalan agar supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah tabarak wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ma nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur bi fir wa kham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, ada sebuah hal yang semestinya kita renungi. Para ulama salaf, mereka ketika sehabis beribadah, mereka sangat merasa berkhawatir.
Khawatirnya kenapa? Khawatir ibadahnya tidak diterima. Ini semestinya menjadikan kita juga ikut berpikir seperti itu. Para salaf adalah contoh-contoh terbaik dalam urusan ibadah. Dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, dengan hati yang harap-harap cemas, apakah ibadahnya bernilai atau tidak. Seorang muslim harus senantiasa mempunyai hati yang seperti itu, beribadah dengan kondisi hati yang harap-harap cemas. Ya, kita tahu Allah Maha Pengampun, kita tahu bahwasanya Allah memberikan semuanya, akan tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa puasa kita tahun ini mendapatkan pahala. Tidak ada yang bisa menjamin. Karena Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Ini segala macam yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan haruslah berlandaskan dengan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa itu semuanya tidak ada jaminan. Ya, walaupun mungkin kita sudah berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk menjalankan sebaik-baiknya, Allah zat yang membolak-balikkan hati. Kita tidak tahu betul-betul apakah Allah sudah menyayangi kita atau belum menyayangi kita. Kita tidak tahu betul-betul apakah kita keimanannya benar atau keimanannya palsu atau keimanannya hanya di mulut saja. Hanya Allah yang tahu. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan uraian singkat ini bisa sedikit menambah motivasi kita untuk bisa berusaha meraih keutamaan malam Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, dan memperbaiki apa-apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kita perbaiki. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.